Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami, Fundamental Saham Inc., yang dalam video ini akan membahas pertanyaan yang sangat sering muncul. Saham bank pemerintah mana yang paling bagus untuk diinvestasikan? Bank Rakyat Indonesia atau BRI, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau BNI, Bank Syariah Indonesia atau BSI, atau Bank Tabungan Negara atau BTN? Teman-teman tentu telah mengetahui jika Bank BRI adalah bank pemerintah yang terbesar, dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 636,6 triliun, disusul oleh Bank Mandiri di angka 336 triliun, Bank BNI 134 triliun, Bank BSI 63,3 triliun, dan Bank BTN sebesar 18 triliun. Apakah nilai kapitalisasi pasar atau market cap ini berpengaruh pada kinerjanya? Kita akan bahas dan sekaligus akan dijelaskan harga wajar sahamnya. Sebelumnya perlu diingat bahwa Bank BSI menjadi perusahaan terbuka pada tanggal 9 Mei 2018 atau yang paling junior di antara kakak-kakaknya yang lain. Hal ini akan berpengaruh kepada ketersediaan data untuk menilai kinerjanya. Oke teman-teman, tonton sampai selesai agar informasinya tidak terpotong. Langsung kita bahas kinerja Bank BRI selama 5 tahun terakhir dengan menggunakan teknik analisis fundamental ala Benjamin Graham. Buat teman-teman yang belum mengetahui teknik ini, bisa menonton video sebelumnya. Di dalamnya dijelaskan teknik analisis fundamental ala Ben Graham dan juga membahas kinerja saham Unilever. Berdasarkan kinerja keuangan Bank BRI selama 5 tahun terakhir, terlihat bahwa Bank BRI mampu memenuhi 3 dari 6 kriteria yang diberikan Ben Graham, yaitu perusahaan selalu membagikan dividen tahunan, selalu menghasilkan keuntungan, serta rasio harga terhadap keuntungan di bawah rata-rata industri, yang artinya harga saham Bank BRI cukup murah. Sedangkan pada 3 kriteria lain, Bank BRI belum memenuhi persyaratan. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2020, Bank BRI mengalami penurunan keuntungan. Angkanya lumayan signifikan, yaitu minus 46%. Selain itu, saat ini current ratio BRI di tingkat 118% atau sedikit di bawah batas minimum Graham sebesar 150%. Dari sisi tingkat harga terhadap nilai aset, saham BRI dihargai cukup mahal, yaitu 636,6 triliun dibandingkan 336,4 triliun. Lanjut ke Bank Mandiri, bank milik pemerintah terbesar kedua di Indonesia. Sekedar informasi, Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada 31 Juli 1999, 4 bank milik pemerintah yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo digabungkan ke dalam Bank Mandiri. Jika melihat kinerja keuangan Bank Mandiri selama 5 tahun terakhir ini, terlihat bahwa Bank Mandiri memenuhi 3 dari 6 kriteria Ben Graham, persis sama dengan Bank BRI, yaitu perusahaan selalu membagikan dividen tahunan, selalu menghasilkan keuntungan, dan bahkan rasio harga terhadap keuntungan Bank Mandiri di bawah rasio Bank BRI. Artinya saham Bank Mandiri dihargai lebih murah dibandingkan Bank BRI, yaitu 17,23 kali berbanding 27,56 kali. Sedangkan pada 3 kriteria lain, Bank Mandiri belum memenuhi persyaratan. Sama seperti Bank BRI, Bank Mandiri mengalami penurunan keuntungan pada tahun 2020. Jika Bank BRI mencatatkan penurunan keuntungan sebesar minus 46%, Bank Mandiri mengalami penurunan sebesar minus 38%, sedikit di bawah BRI. Pada kriteria sisanya, current rasio Bank Mandiri di tingkat 110,9%, serta dari sisi tingkat harga terhadap nilai aset,
Bank Mandiri dihargai cukup mahal, yaitu 336 triliun dibanding 255,4 triliun. Berikutnya Bank BNI. Bank BNI merupakan bank pemerintah pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan di bursa pada tahun 1996. Beberapa aksi korporasi yang cukup luas dilakukan oleh Bank BNI, diantaranya rekapitalisasi oleh pemerintah pada tahun 1999, divestasi saham pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010. Jika melihat kinerja keuangan Bank BNI selama 5 tahun terakhir, terlihat Bank BNI mampu memenuhi 4 dari 6 kriteria Ben Graham. Lebih baik dibandingkan Bank BRI maupun Bank Mandiri. 4 kriteria tersebut adalah perusahaan selalu membagikan dividen tahunan, selalu menghasilkan keuntungan, tingkat harga terhadap nilai aset yang rendah yaitu 134 triliun berbanding 146,8 triliun, serta rasio harga terhadap keuntungan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata industri, walaupun masih lebih tinggi dibandingkan Bank BRI dan Bank Mandiri. 2 kriteria lain yang belum dipenuhi oleh Bank BNI sama seperti Bank BRI dan Bank Mandiri, yaitu Bank BNI mengalami penurunan keuntungan pada tahun 2020, serta current ratio Bank BNI di tingkat 114,1%, masih sedikit di bawah batas minimum Ben Graham. Tanggal 1 Februari 2021 menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah untuk mencapai target pemerintah menjadikan Bank Syariah Indonesia masuk ke dalam 10 bank syariah terbesar di dunia. Disebabkan usia di bursa saham yang baru, data kinerja Bank BSI masih terbatas. Jika melihat kinerja keuangan selama 3 tahun terakhir ini, Bank BSI hanya mampu memenuhi 1 dari 6 kriteria Ben Graham, yaitu perusahaan selalu menghasilkan keuntungan setiap tahunnya. Sedangkan pada 5 kriteria lain, Bank BSI belum mampu memenuhi persyaratan. Kriteria yang belum terpenuhi tersebut diantaranya tidak membagikan dividen tahunan, penurunan keuntungan pada tahun 2019 yaitu minus 41%, walaupun tahun 2020 meroket 234%. Current ratio Bank BSI di tingkat 39,06%, yang merupakan tingkat yang paling rendah dibandingkan dengan Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Dari sisi tingkat harga terhadap nilai aset, saham Bank BSI dihargai cukup mahal yaitu 63,34 triliun berbanding 29 triliun. Sedangkan dari tingkat harga terhadap keuntungan, saham Bank BSI juga dihargai sangat mahal yaitu 88,6 kali dibandingkan rata-rata industri 37,66 kali. Bank pemerintah yang terakhir kita bahas adalah Bank Tabungan Negara atau BTN. Bank BTN pada awalnya diambil alih oleh pemerintah Indonesia sebagai kantor tabungan pos. Namun pada tahun 1974, pemerintah menugaskan Bank BTN sebagai wadah pembiayaan proyek perumahan untuk rakyat. Sejalan dengan tugas tersebut, maka sejak tahun 1976 dimulailah realisasi KPR atau kredit pemilikan rumah pertama kalinya oleh Bank BTN di Indonesia. Jika melihat kinerja keuangan Bank BTN selama 5 tahun terakhir, Bank BTN mampu memenuhi 3 dari 6 kriteria Ben Graham, yaitu perusahaan selalu menghasilkan keuntungan, tingkat harga terhadap nilai aset yang rendah yaitu 18 triliun berbanding 24,7 triliun, serta rasio harga terhadap keuntungan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata industri. Sedangkan 3 kriteria lain yang belum mampu dipenuhi Bank BTN yaitu tidak membagikan dividen tahunan, mengalami penurunan keuntungan pada tahun 2018 dan 2019, serta current ratio Bank BTN di tingkat 98,7% atau masih di bawah batas Ben Graham yaitu 150%. Oke, kita sudah telaah kinerja Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Sebagai kesimpulan, bank pemerintah mana yang paling memenuhi syarat untuk diinvestasikan?
Kesimpulannya adalah Bank BNI. Ternyata Bank BNI dengan visi menjadi bank global mampu melampaui kinerja bank-bank pemerintah yang lain. Selanjutnya bagaimana? Kita telah lebih lanjut harga wajar dari Bank BNI sebelum membeli sahamnya. Cara yang digunakan untuk memperkirakan harga wajar di dalam video ini adalah dengan cara statistik. Teman-teman dapat melihat data keuntungan dan data harga akhir tahun saham Bank BNI sejak tahun 2013. Selanjutnya kita gunakan persamaan forecast dan regression terhadap seluruh data untuk memperkirakan nilai keuntungan dan harga wajar tahun 2021. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diperoleh estimasi harga wajar saham Bank BNI sebesar Rp5.825. Apabila teman-teman perhatikan, harga terendah tahun 2021 ada di Rp4.580 dan tertinggi Rp7.575. Jadi, jika harga saham Bank BNI turun di bawah Rp5.825, teman-teman sudah bisa mencicil beli. Jangan sampai membeli di angka 7.000-an karena mempunyai potensi tinggi untuk nyangkut. Biasanya pada sekitar bulan Maret, laporan keuangan tahunan perusahaan akan terbit. Jika sudah terbit, kita akan update apakah ada perubahan pada kinerja perusahaannya. Oke, semoga jelas ya teman-teman. Kalau video kami bermanfaat, silakan like dan subscribe. Terima kasih. Salam sukses.